Shalom adik-adik. Shalom. Gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan apa sekarang? Bulan Desember. Nah, sebentar lagi berarti kita akan merayakan apa? Natal. Ya, kita sudah di penghujung tahun loh. Nah, seberapa saudara-saudara, adik-adik semua sudah menyiapkan diri kalian? Nah. Sekarang sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan, biar kami mau pakai waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati mulai dari pujian juga nanti firman Tuhan. Biar semuanya Engkau yang kuasai. Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan untuk bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan karena Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari semua katakan gloria, muliakan Tuhan. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan yang besar, boleh lambaikan tanganmu. Siapa di sini yang percaya kalau ada kuasa di dalam namanya, lambaikan tanganmu sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dengan firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari. Katakan tak pernah ku ragu karena apa? Karena dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama
bebas, selalu berikan ku kekuatan untuk menghadapi semuanya, hadapi segala dan dengan imanmu tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Dia yang setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari semua katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan, bahkan tubuh hanya
Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Kami mau memuji-Mu, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, hati yang ingin menyembah-Mu Tuhan, hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan, karena hanya Engkau juru selamat kami, hanya Engkau Yesus yang selalu ada dalam hati kami. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to
setia. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Mari angkat kedua tanganmu, mari kita katakan Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia, kami mau Tuhan. Doa kami Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, Kau sendiri yang menguasai dalam tangan-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami bukan milik kami sendiri Tuhan, tapi kami milik-Mu Tuhan. Kau yang ada di dalam kami Tuhan. Bapa, sungguh Tuhan, kalau kami bisa setia itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan, anugerah terbesar yang Kau beri buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu Tuhan, kami merenungkannya siang dan malam Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan yang membuat kami bisa bertumbuh Tuhan. Biarlah kami mau melekat Tuhan padamu Tuhan, seperti carang pada pokok Tuhan, sehingga kami bisa berbuah-buah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan jadi Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Kami mau menjadi Kristen yang taat Tuhan, yang selalu setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mendengar apa perintah-Mu Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, berikan kami hati yang taat. Jauhkan dari kami hati yang keras Tuhan, hati yang berbatu Tuhan. Ganti dengan hati yang taat Tuhan, hati daging Tuhan. Jika kami terus mau melakukan apa yang Engkau senangi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan lagi untuk menerima berkat firman Tuhan dalam acara ibadah Bible Study for Kids sore ini. Sebelumnya, Om mempunyai beberapa pengumuman yang mau Om sampaikan. Yang pertama, Aero Clubhouse akan mengadakan acara Night Prayer pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 19.00. Ajak teman-teman kalian yang belum ikut untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pengumuman yang kedua, dalam rangka memperingati Hari Raya Pentakosta, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi akan diadakan secara terpusat via Zoom. Ya, ajak teman-teman kalian untuk bersama-sama bersekutu merayakan Hari Raya Pentakosta. Pengumuman yang ketiga, ya, ibadah Bible Study for Kids di bulan Juni akan diliburkan satu kali, yaitu tanggal 2 Juni 2022. Nah, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang My Beloved Son. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Ya, ada yang tahu? Ya, anak-anak atau putra-putra Allah. Yang dimaksud anak-anak atau putra-putra Allah adalah putra manusia Yesus dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa dikasihi oleh Tuhan? Ada dua syaratnya adik-adik. Syarat yang pertama, kita harus hidup kudus. Hidup kudus meliputi segala segi hidup kita, baik dari perkataan dan juga perbuatan kita. Ya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Kita harus mengaku dosa dan memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Jika ada dosa sekecil apapun dosa itu, kita harus selesaikan adik-adik. Segera minta ampun sama Tuhan, ya. Dan yang terpenting, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita harus pikul salib, kita harus bisa menyangkal diri setiap hari. Nah, syarat yang kedua, agar kita dikasihi oleh Tuhan, yaitu hidup taat. Ya, taat kepada siapa? Terhadap Tuhan. Seperti putra manusia Yesus, dia taat sampai mati. Kita juga harus belajar nih, bagaimana kita harus taat. Kita harus belajar dalam hal sekecil apapun, kita harus belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Kepada semua hukum-hukum Allah. Taat kepada orang tua dan taat sampai akhir. Maksudnya taat sampai akhir di sini ukuran kita bukan hanya taat kemarin, taat hari ini, atau taat besok. Enggak adik-adik, kita harus taat selama kita hidup, taat sampai akhir. Ya, lalu apa yang diperoleh oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Dia akan memperoleh surga. Ya, hidupnya akan dijamin, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Ini sungguh janji yang luar biasa buat anak-anak yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, kalau dia dikasihi Tuhan, janji Tuhan akan dapat surga. Nah, sebentar lagi kita akan belajar lagi, kita akan menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita dengar betul-betul, beri yang terbaik untuk Tuhan. Supaya firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kita. Supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Ingat, orang yang dikasihi Tuhan akan mendapatkan surga. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. The one
cold savior. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, yaitu tentang peristiwa kenaikan putra manusia Yesus ke sorga. Ini adalah satu cerita yang luar biasa indah buat Om, juga buat adik-adik semuanya, buat semua yang mendengarkan. Kita akan belajar kenaikan putra manusia Yesus itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita buka sama-sama adik-adik. Yang membawa Alkitab atau yang ada Alkitabnya silakan membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9 sampai ke-11. Dikatakan demikian firman Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, apa yang dikatakan oleh putra manusia Yesus sebelum naik ke sorga? Kita mundur dulu bacanya. Kita mundur satu ayat adik-adik. Kita mundur sebelum baca ayat yang ke-9, kita baca ayat yang ke-8. Ini yang dikatakan putra manusia Yesus, atau sekarang kita sebut sebagai Tuhan Yesus. Nah, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan oleh putra manusia Yesus saat di dunia terakhir kali kepada murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan ke ayat 9, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka itu? Ke-11 murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, siapa mereka? Siapa orang-orang Galilea itu? Kalau kita baca lanjutnya di ayat 12 dikatakan apa? Maka kembalilah siapa? Rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi sebelum naik atau terangkat ke surga, itu putra manusia Yesus itu bersama 11 muridnya adik-adik itu ke Bukit Zaitun. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, yaitu akan murid-muridnya disuruh tinggal di loteng Yerusalem sampai menerima kuasa, kemudian putra manusia Yesus yang kita sebut sekarang sebagai Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Nah, kita lihat peristiwa kenaikan putra manusia Yesus ke surga itu tidak ada atau ada hubungannya dengan peristiwa yang sebelumnya. Peristiwa apa itu adik-adik? Yaitu peristiwa dari penyaliban sampai kepada kenaikan putra manusia Yesus. Nah, peristiwa penyaliban sekedar untuk kembali flashback, kita sebelumnya kita sudah merayakan yaitu peristiwa tentang Paskah. Kita flashback adik-adik, kita lihat tentang peristiwa penyaliban. Nah, peristiwa penyaliban, bagaimana terjadinya peristiwa penyaliban itu? Secara rinci kita akan belajar sedikit secara rinci, yaitu peristiwa penyaliban. Bagaimana peristiwa penyaliban itu? Yang pertama adik-adik, pada hari Rabu itu putra manusia Yesus itu disiksa. Loh, bukannya Jumat, bukankah Jumat Agung, Nah, kita lihat ini ada sedikit pergeseran waktu, yaitu hari Rabu itu putra manusia Yesus mulai dihakimi, disiksa dan disalibkan sampai mati dan dikuburkan di dalam suatu goa. Siapa yang membeli goa itu? Itu adalah Yusuf dari Arimatea. Dia salah satu yaitu anggota majelis dari Sanhedrin, dan juga Nikodemus.
Itu bisa kita baca Adik di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Nggak usah kita baca, nanti bisa dibaca di rumah. Dan dikatakan peristiwa itu pada waktu Tuhan Yesus itu disiksa, mati, dan mau dikuburkan, itu adalah menjelang persiapan suatu Sabat. Bukannya Sabat itu hari Sabtu, Om. Nah, ini kita lihat di dalam peristiwa atau hari raya Israel itu ada 2 Sabat, Adik. Kalau kita lihat itu, kita belajar sedikit agak mendetail gitu. Sabat yang pertama itu ada Sabat tahunan yang disebut sebagai Sabat besar atau Sabat khusus. Apa buktinya, Om? Bahwa itu adalah peristiwa Sabat khusus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-31. Kita baca di dalam terjemahan lama, Adik. Kalau yang punya Alkitab terjemahan lama boleh dibaca. Membacakan di dalam terjemahan lama Yohanes pasal 19 ayat 31 dikatakan demikian. Maka sebab hari itu hari persediaan atau hari persiapan, datanglah orang Yahudi kepada Pilatus supaya jangan mayat tinggal tergantung pada kayu salib pada hari Sabat, karena hari itulah hari Sabat yang besar. Jadi bukan Sabat mingguan, Adik-adik, tetapi hari Sabat yang besar, Sabat tahunan. Dipintanya akan mematahkan kaki mereka itu dan menurunkan mayatnya. Jadi pada waktu Rabu, orang-orang Farisi, majelis Sanhedrin itu minta kepada Pilatus, cepet-cepet diturunkan, karena ini habis ini kita akan merayakan Sabat besar, yaitu pas hari Kamisnya. Jadi karena itu hari Rabu setelah putra manusia Yesus ini mati, dia segera diturunkan, kemudian dikuburkan. Dan ini benar-benar membuktikan bahwa Alkitab itu ya dan amin, bahwa putra manusia Yesus itu berada di dalam kubur 3 hari 3 malam. Kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Matius 12 ayat 40, Adik-adik. Matius 12 ayat yang 40, demikian firman Tuhan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Perhatikan, bukan cuma 3 hari. Kalau kita katakan 3 hari itu mungkin cuma tengah-tengah hari, tapi ini dikatakan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kita akan membuktikan apa benar putra manusia Yesus itu di dalam kubur 3 hari 3 malam. Seperti tadi kronologisnya, hari Rabu disalibkan menjelang pergantian hari. Kalau di Indonesia itu pergantian hari jam 12 malam, Adik-adik. Kalau di Israel itu jam 6 sore itu sudah terjadi pergantian hari. Selisih Indonesia sama Israel sekitar 6 jam. Nah, kemudian pas pergantian dari hari Rabu mulai mendekati jam 6, kemudian masuk ke jam 6, hari Kamisnya itu adalah Tuhan Yesus dikuburkan pas hari Sabat besar, hari Kamis. Kita hitung ya, hari pertama adalah hari Kamis, kemudian Kamis sampai malam Kamis itu disebut sebagai malam yang pertama. Kemudian masuk ke hari Jumat, itu adalah hari keberapa? Hari kedua. Jumat malam itu malam yang kedua. Sudah berapa hari, Adik-adik? 2 hari 2 malam. Kemudian terakhir hari Sabtu, itulah hari yang ketiga dan merupakan malam yang ketiga. Sabtu malam itu ada hari terakhir putra manusia Yesus di dalam kubur. Jadi firman Tuhan itu benar-benar digenapi, Adik-adik. 3 hari 3 malam putra manusia Yesus itu berada di dalam kubur. Dan pada minggu pagi-pagi benar sebelum matahari terbit terjadi peristiwa kebangkitan putra manusia Yesus. Jadi sebelum peristiwa kenaikan putra manusia Yesus, kita belajar dulu dari peristiwa penyaliban sampai kebangkitan putra manusia Yesus. Kemudian ada beberapa orang tidak percaya bahwa putra manusia Yesus itu benar-benar disalib dan mati. Enggak mungkin. Itu peristiwa itu cuma cuma ada yang dibilang adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Tapi kalau ada ditanya, apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Peristiwa itu yang pertama adik-adik dicatat oleh sejarah. Tidak akan menerangkan sejarahnya gimana, Nanti akan kalau ada waktu akan ceritakan. Tetapi kita lihat
dalam sejarah itu diceritakan dengan detail. Bahkan yang menceritakan itu bukan para rasul, tetapi juga orang-orang luar, ahli-ahli sejarah itu menceritakan, mencatat peristiwa penyaliban putra manusia Yesus. Jadi sejarah membuktikan bahwa putra manusia Yesus benar-benar mati disalib. Dan bukti yang lain yaitu nubuatan dari para nabi. Banyak orang tanya, mana buktinya bahwa putra manusia Yesus atau Tuhan Yesus disalib? Sebelum peristiwa itu terjadi, berapa ratus tahun sebelum terjadinya peristiwa itu, para nabi sudah mencatat. Yang pertama yang catat, ini hanya beberapa aja yang terangkan, itu kita bisa lihat di dalam Sakaria pasal 12, adik-adik. Kita baca di dalam Sakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka yang memandang kepada Dia yang telah mereka tikam sebelum putra manusia Yesus dikuburkan. Adik-adik, waktu orang-orang Yahudi yaitu Majelis Sanhedrin ngomong, ini hari sebentar lagi hari persiapan Paskah, tidak boleh ada kegiatan, karena itu dilihat mayatnya, wah kalau yang masih hidup kakinya dipatahkan semua, supaya apa? Segera meninggal. Pada waktu mereka melihat ke mayat putra manusia Yesus, dilihat apa, adik-adik? Sudah mati. Tapi untuk membuktikan apa yang terjadi, lambung putra manusia Yesus itu benar-benar ditikam sampai keluar air dan darah. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Sakaria sudah menubuatkan. Luar biasa, suatu peristiwa yang jauh-jauh ratusan tahun sebelumnya sudah dicatat oleh kitab para nabi. Kemudian apa lagi bukti yang kedua? Ayatnya di mana lagi, Om? Kita baca di dalam Mazmur pasal 22. Supaya kalian, adik-adik, kalau satu saat ditanya apa buktinya Tuhan Yesus mati di salib, ceritakan. Sejarah mencatat, ada beberapa pencatat sejarah, mungkin Takitus dan macam-macam, tidak akan terangkan. Juga firman Tuhan, kitab para nabi yang ratusan tahun sebelum terjadinya peristiwa itu sudah mencatat di dalam Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-17 sampai 19, kita baca dulu. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi Tuhan Yesus bukannya mati secara yang macam-macam, tetapi Alkitab mencatat tangan dan kakinya ditusuk. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-34, pasal 34, Mazmur pasal 34, kita baca lagi ayat yang ke-21, dikatakan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Pada waktu tentara melihat putra manusia Yesus sudah mati, kakinya nggak jadi dipatahin, adik-adik. Jadi firman Tuhan benar-benar digenapi. Tidak ada satu tulangnya pun dipatahkan. Bahkan peristiwa penusukan lambungnya Tuhan sampai berdarah itu dicatat. Bahkan kitab Yesaya pun mencatat, Yesaya pasal 53, nggak usah kita baca, ayat yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai 9, ayat yang ke-12 itu mencatat semuanya. Lambungnya ditusuk bukan karena sesuatu sebab, tetapi karena pemberontakan kita. Karena kita ini ada di orang berdosa yang memberontak terhadap Allah. Putra manusia Yesus berkorban untuk mendamaikan kita dengan Allah. Karena itu adik-adik, belajar peristiwa dari peristiwa penyaliban Tuhan sampai kenaikan Tuhan Yesus, kita harus belajar bahwa kita ini sungguh-sungguh beruntung. Orang yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan melalui hidupnya Kristus. Dia korban, tetapi peristiwa pengorbanan Kristus itu benar-benar dicatat dan dibuktikan. Dan firman Tuhan ini adik-adik, itu adalah ya dan amin. Kemudian kita lihat
Setelah bukti peristiwa penyaliban, kita akan lihat tentang kematian dan kebangkitannya. Kita baca di dalam 1 Petrus. Jadi sebelum peristiwa kenaikan putra manusia Yesus, Om akan flashback, Om akan ceritakan dahulu peristiwa dari peristiwa penyaliban, kebangkitan sampai ke sorga. Banyak orang kadang-kadang berkata, Tuhan kok bisa mati di salib? Katanya Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 18 kita baca, mengapa namanya Tuhan itu kok bisa mati? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Jadi nanti kalau ada ditanya, Tuhanmu kok mati? Katanya Tuhan. Lah kok bisa mati? Adik-adik jawab, 1 Petrus pasal 4. Itu ayat yang 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Om salah catat. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Jadi yang pertama, Kristus Tuhanku itu mati bukan karena dia bukan Tuhan, tetapi untuk menebus dosa saya. Dan dikatakan apa? Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh apa? Dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya. Di dalam Filipi pasal 2, adik-adik, ayat yang ke-3, 4, 5, 6 sampai 8, itu diceritakan Tuhan yang maha mulia meninggalkan kealahannya, dia turun ke dalam dunia, benar-benar jadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau ditanyai kenapa Tuhan bisa mati, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang menjadi manusia di dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang mati, bukan Tuhannya. Tuhan Allah yang maha kuasa, dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Tetapi karena cintanya kepada Om dan adik-adik semua, dia mau jadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia apa? Mati. Dan dikatakan apa? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Karena dia adalah Tuhan, dia tidak bisa tetap tinggal di alam maut. Dia bangkit, mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Luar biasa. Kenapa putra manusia Yesus itu harus mati dan dibangkitkan? Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 adik-adik dikatakan. Jadi kalau ditanya kenapa harus dibangkitkan, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita lanjut ke ayat yang 20 dan 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa. Sebagai contoh adik-adik, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian ayat 22 dikatakan apa? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Luar biasa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan buat kita adik-adik. Itu contoh buat kita. Loh berarti Om, kalau gitu aku harus mati dulu dong supaya bisa dibangkitkan. Tidak adik-adik, ini menggambarkan suatu peristiwa, yaitu berbicara tentang baptisan air adik-adik. Adik-adik yang sudah cukup umur, mungkin umur 8 tahun, tetapi sungguh-sungguh mau lahir baru, aku mau sungguh-sungguh hidupku untuk Tuhan, ayo Om ajak untuk ikut baptisan. Karena di dalam baptisan itu kita sungguh-sungguh hidup kita yang lama sebagai manusia yang lama, manusia yang berdosa, yang penuh dengan pemberontakan, yang dulunya suka berontak terhadap orang tua, yang dulunya suka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, itu dikuburkan di dalam baptisan air. Setelah dikuburkan apa? Kita dibangkitkan dengan hidup yang baru. Jadi luar biasa. Tuhan memberikan contoh lengkap. Mati 3 hari 3 malam di dalam kubur, bangkit. Kemudian setelah bangkit, kenapa adik-adik kok harus masih tinggal 40 hari sebelum dia naik ke sorga? Kan bisa aja langsung naik ke sorga, atau mungkin 1 minggu, atau mungkin 2 minggu, bisa langsung aja naik ke sorga.
Apa yang mau diceritakan oleh Tuhan? Kita baca di dalam Kisah pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Putra manusia Yesus atau Tuhan Yesus ingin mengajarkan apa kepada kita selama 40 hari itu berada di dunia. Artinya apa, adik-adik? Setelah kita mati dan dibangkitkan kembali di dalam baptisan air, masih ada 40 hari. 40 hari adalah bercerita kita proses hidup kita di dalam dunia. Bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, adik-adik. Musa berada di gunung itu 40 hari. Jadi 40 itu bercerita tentang proses di dalam kehidupan kita. Setelah kita dibaptiskan, adik-adik, mati dan dibangkitkan bersama Tuhan dalam keadaan yang baru sebagai manusia yang dulunya yang suka melawan, yang dulunya suka nyontek, yang dulunya suka kurang ajar kepada orang tua, yang dulunya kalau beribadah itu males, diubahkan melalui baptisan air, mau sungguh-sungguh bertobat. Setelah itu kita dihadapkan dalam suatu proses, adik-adik. Kita menghadapi suatu proses selama 40 hari. Artinya apa? Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus seperti manusia, yaitu putra manusia Yesus. Dia berkata apa? Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Biarlah hidup kita, adik-adik, selama di dunia ini kita selalu menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, tentang kerajaan Allah, membawa banyak jiwa. Walaupun masih kecil, adik-adik, banyak sekali om dengar dan om lihat sendiri, masih kecil dia bisa membawa temannya datang kepada Tuhan. Bukan nunggu nanti oh jadi penginjil besar, terus nanti kalau sudah bisa berdiri di mimbar. Tidak, adik-adik, dari sejak kecil, apalagi sesudah dibaptis, hidup adik-adik selama 40 hari, artinya selama hidup di dunia ini, adik-adik harus bisa menceritakan kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar. Kalau kita bisa menceritakan kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar, maka ada harapan kita akan naik seperti Kristus naik ke sorga. Luar biasa, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga itu memberi contoh kepada adik-adik, juga kepada om dan kepada semua yang mendengarkan, bahwa kita akan diubahkan, kita akan seperti Tuhan Yesus Kristus dengan tubuh yang ada sekarang ini akan diubah, bisa naik ke kerajaan sorga tanpa harus mengalami kematian. Luar biasa. Kemudian kita lihat, adik-adik, peristiwa kenaikan putra manusia Yesus seperti yang tadi om cerita, 40 hari. 40 hari itu tadi mengajarkan kepada kita bahwa setelah baptisan itu bukan hidupnya terus lancar enak, tetapi justru setelah baptisan kita harus menceritakan kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya adalah di Bukit Zaitun. Kisah 1 ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Di Bukit Zaitun. Kenapa harus di Bukit Zaitun, adik-adik? Kalau kita lihat, kalau kita baca, kita flashback cerita tentang Daud pada waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom, dia melewati suatu taman, melewati sungai Kidron, melewati suatu taman, juga taman Getsemani. Jadi peristiwa-peristiwa ini ada hubungannya dengan Raja Daud. Jadi menceritakan bahwa Kristus seperti di dalam Alkitab dikatakan benar-benar adalah keturunan atau putra Daud. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat Alkitab itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa Alkitab kita itu ya dan amin. Jadi setelah 40 hari setelah kebangkitan putra manusia Yesus tidak langsung naik ke sorga terus duduk-duduk enak-enak, tidak. Dia mengajarkan kepada kita, dia melayani setelah kehidupan yang baru, dia melayani. Kemudian setelah pelayanannya genap 40 hari, dia naik ke sorga. Demikian juga kita, adik-adik,
hidup kita dari sejak kecil. Kalau kita mau sungguh-sungguh, apalagi yang mau dilahir barukan dari sejak kecil, kalau Tuhan menggerakkan hati kita, bilang kepada mama, bilang kepada papa, "Mapa, aku mau dibaptis air. Aku mau seperti Tuhan Yesus, putra manusia Yesus, mati dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Dan setelah aku baptisan air, aku mau menceritakan di dalam kehidupanku kepada teman-temanku, Papa, untuk memberitakan kerajaan sorga. Supaya satu saat aku pun atau sinyo pun, noni pun seperti Tuhan Yesus, satu saat akan terangkat naik ke sorga." Tuhan Yesus sudah memberi contoh, sinyo pun atau noni atau aku pun mau seperti itu. Sungguh-sungguh peristiwa kenaikan putra manusia Yesus ke sorga itu menjadi contoh buat kita. Peristiwa itu disaksikan oleh 11 rasul, kemudian diceritakan semuanya kepada 500 orang, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Luar biasa peristiwa ini. Kemudian kita lihat adik-adik, mengapa putra manusia Yesus naik ke sorga. Luar biasa, ada janji Tuhan yang luar biasa, baik kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Israel secara rohani, maupun kepada orang Israel secara jasmani. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-21, Kisah pasal 3 ayat 21, mengapa putra manusia Yesus itu harus di sorga, naik ke sorga dulu. Di dalam Kisah pasal 3 ayat 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Israel yang menolak Tuhan, Israel yang menolak Mesias, sehingga apa? Keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan setelah sampai kepada bangsa-bangsa lain, adik-adik, Israel pun akan dipulihkan. Selama dipulihkan ini, putra manusia Yesus di sorga berdoa syafaat untuk kita. Kita punya pendoa syafaat. Karena itu adik-adik, kita belajar seperti putra manusia Yesus. Setelah naik ke sorga, dia tidak duduk-duduk enak-enak menerima kemuliaan. Tidak, dia berdoa kepada Bapa di sorga sebagai imam besar, adik-adik, untuk mendoakan kita, untuk mendoakan bangsa Israel supaya dipulihkan seperti janji Tuhan kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Luar biasa. Yang kedua, kenapa putra manusia Yesus harus naik ke sorga? Kita baca di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 sampai 3, kita baca Yohanes pasal 14 ayat 2 dulu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Luar biasa, adik-adik, kita diberi janji yang luar biasa. Jangan mau dosa menipu adik-adik, kesukaan dunia menipu adik-adik, seperti Esau yang hanya karena makanan semangkok kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Tetapi adik-adik, dari sejak kecil melalui peristiwa kenaikan putra manusia Yesus ke sorga, kita ingat janji Tuhan. Putra manusia Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Namanya namanya adik-adik yang mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan dan mau taat, nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan sorga. Kita sudah ada tempat di dalam kerajaan sorga. Suatu janji yang luar biasa yang harus kita capai dengan perjuangan rohani, perjuangan iman, adik-adik. Karena itu kenapa kok Tuhan Yesus tadi tidak naik langsung ke sorga, selama 40 hari berada di muka bumi untuk memberi contoh kepada kita. Kita harus berjuang sampai akhir untuk bisa memperoleh rumah yang kekal di sorga. Keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi keselamatan itu harus dijaga baik-baik, adik-adik. Jangan seenaknya sendiri, dari kecil seenaknya hidupnya, jatuh bangun dalam dosa, ngomong sakarapnya sendiri. Jangan, adik-adik. Karena apa? Karena kita ini warga negara kerajaan sorga. Kita sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada waktu membaca ayat ini, aduh Tuhan,
Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sekuat tenaga. Karena apa? Satu saat, karena itu malaikat berkata, sama seperti dia naik, dia pun akan turun. Dikatakan kepada orang-orang Galilea. Kenapa dikatakan kepada orang-orang Galilea? Bukan para murid atau rasul-rasul. Itu juga berkata kepada semua orang. Tidak peduli itu rasul, tidak peduli itu hamba Tuhan, tidak peduli siapapun. Janji itu kepada kita, adik-adik. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat untuk kita. Dan satu saat janji firman Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, sorga. Jangan mau tukar dengan kesulitan hidup. Jangan mau tukar dengan kesukaan dunia yang sementara. Jangan mau tukar dengan apapun. Pakai kesempatan, walaupun sejak kecil, walaupun sejak remaja, Tuhan itu sudah sediakan suatu berkat yang luar biasa, adik-adik. Jangan mau tukar dengan apapun. Jangan mau buang, tertipu seperti Esau. Tetapi kita mau seperti putra manusia Yesus, disalibkan, mati, dibangkitkan, naik ke sorga, dan dia akan kembali untuk menjemput kita. Kita pun akan mengalami peristiwa seperti itu. Kita mati dan dibangkitkan di dalam baptisan air. Kita akan hidup dan diproses di dunia ini, adik-adik, melayani Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, dan satu saat kita pun akan naik ke sorga. Luar biasa, adik-adik. Kemudian kita lihat di dalam ayat Yohanes pasal 17 ayat 24 juga. Yohanes pasal 17 ayat 24. Kenapa putra manusia Yesus itu harus naik ke sorga? Kan enak di dunia, murid-murid lebih enak, ada yang melindungi, ada yang menyertai. Tapi firman Tuhan dikatakan, Yohanes pasal 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Luar biasa, adik-adik. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh kangen, kepingin ketemu dengan kita. Bukan cuma kita tok, adik-adik, yang kepingin, waduh, satu saat ketemu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus pun, putra manusia Yesus pun kepingin, rindu, kangen satu saat kembali untuk menjemput adik-adik semua, orang-orang yang dikasihi dari sejak kecil, untuk tinggal bersama dia selama-lamanya di sorga. Jadi apapun keadaan adik-adik saat ini, jangan mau tukar, jangan mau buang, jangan mau ditipu oleh dunia, tetapi kita pakai kesempatan ini, karena satu saat kita akan tinggal bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan kekasih kita. Kemudian kita lihat kenapa putra manusia Yesus itu harus naik ke sorga. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Luar biasa, adik-adik. Putra manusia Yesus naik ke sorga, bukan meninggalkan kita piatu seperti janji Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu piatu. Jadi saat ini adik-adik yang merasa sendirian, yang merasa sepi, yang merasa ditinggalkan oleh siapapun, jangan pernah merasa sendirian, karena putra manusia Yesus naik ke sorga. Dia mengirim Roh Kudusnya untuk kita. Setelah kita memperingati kenaikan putra manusia Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana janji Tuhan waktu sebelum naik ke sorga itu benar-benar dinyatakan. Roh Kudus benar-benar tinggal bersama bersama adik-adik, bersama papa mama. Jadi pada waktu kita lemah, pada waktu kita merasa sendiri, pada waktu kita ketakutan, seringkali kadang-kadang, apalagi dulu waktu kerja di Bali, seorang diri, merasa sepi, tetapi Roh Kudus selalu berkata, aku ada bersama-sama dengan kamu, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Luar biasa. Kalau itu adik-adik pegang, adik-adik sejak masa muda akan menjadi seorang anak-anak yang sangat kuat, luar biasa, menjadi generasi-generasi akan Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga nubuatan Yoel akan dinyatakan.
akan terjadi generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang akan mengalami hidup tanpa mati. Itu janji Tuhan, adik-adik, luar biasa. Untuk bisa meraih janji itu, Putra Manusia Yesus naik ke sorga, mencurahkan nanti Roh Kudus-Nya. Karena itu, adik-adik, jangan pernah tukar janji Tuhan, jangan pernah tukar apapun dengan keselamatan yang sudah kita terima. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Peristiwa penyaliban, peristiwa kebangkitan itu benar-benar dibuktikan oleh Tuhan, baik lewat sejarah maupun lewat nubuatan kitab para nabi. Dan peristiwa kenaikan itu tidak diberitakan atau diceritakan oleh sejarah, tetapi hanya para rasul. Janji itu tidak untuk semua orang, hanya kepada orang yang mau sungguh-sungguh dari sejak masa mudanya menjaga kesucian hidupnya. Janji itu untuk kita. Karena itu peristiwa kenaikan Putra Manusia Yesus tidak disaksikan oleh semua orang. Peristiwa penyaliban itu disaksikan oleh semua orang, bahkan orang-orang semua bisa lewat, bisa melihat. Artinya apa? Keselamatan itu diberikan kepada semua orang, adik-adik. Tetapi untuk janji pengangkatan, rapture, tidak untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mau sungguh-sungguh dari sejak masa mudanya dipakai oleh Tuhan, dipimpin dan mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mau tukar hal-hal untuk yang sementara. Jangan mau tukar dengan kesukaan dunia. Kalau gitu dari sejak kecil, apa yang aku harus lakukan? Kalau habis sekolah, apakah aku tidak boleh lihat game atau nonton atau apa? Firman Tuhan katakan, jangan buang waktu. Efesus pasal 5 ayat 16. Pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Dunia itu tidak semakin gampang, adik-adik. Dunia itu akan semakin sulit. Kalau kamu cuma pakai waktu hanya untuk main game, hanya untuk bersenang-senang, kamu akan dilibas oleh dunia. Tetapi justru melalui waktu yang Tuhan berikan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, kehendakmu apa di dalam hidupku? Talenta apa yang engkau sudah berikan kepada hidupku? Dan aku mau kembangkan untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang sekelilingku. Kalau orang itu dari sejak masa kecilnya mau taat, contohnya seperti Yusuf, dari sejak masa mudanya menjaga diri daripada peristiwa-peristiwa yang memalukan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dari sejak kanak-kanak dia berketetapan di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 untuk tidak menajiskan dirinya. Dari dunia ini pun, sejak di dunia ini pun Tuhan punya rencana dan masa depan yang luar biasa kepada adik-adik, bahkan sampai kepada kekekalan. Janjinya kepada kita semua akan diangkat di dalam kerajaan Allah, tinggal bersama-sama Kristus untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jangan pakai untuk yang sia-sia. Pakai. Kalau kita lihat Google pun, kita lihat, kita kira-kira misalnya kalau ada ujian, kita bisa lihat lewat Google. Latihan-latihan soal, kita latih. Kita pakai waktu. Mungkin yang hobi musik atau punya talenta musik dari sejak kecil, lihat di Google itu, kita lihat, permainan orang-orang itu gimana. Kita bisa belajar dari permainan itu, tetapi bukan cuma belajar ilmunya. Melalui pengurapan Roh Kudus lewat musik itu, roh jahat bisa diusir, adik-adik. Melalui hidupmu, adik-adik, dari sejak saat ini kerajaan Allah akan diberitakan. Peristiwa kenaikan Putra Manusia Yesus ke sorga memberi contoh kepada kepada adik-adik, dan kepada semua orang yang mendengarkan. Ada satu janji yang sedang kita nanti-nantikan, yaitu penggenapan rencana Allah, yaitu Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya Kristus berkata, supaya dimanapun dia berada, kita pun berada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, adik-adik. Kita sudah belajar tentang kenaikan Putra Manusia Yesus. Melalui pelajaran ini kita harus hidup sungguh-sungguh, mau taat dipimpin Roh Kudus. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakostal. Sebentar lagi akan ada acara untuk adik-adik, terutama adik-adik sekolah minggu, yaitu peristiwa pencurahan
Roh Kudus, baik walaupun lewat Zoom sekalipun, Roh Kudus bisa bekerja. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Nanti om-om atau tante-tante yang melayani acara pencurahan Roh Kudus, dia berdoa sehingga Roh Kudus mulai saat ini sudah mulai bekerja, mencengkram hati adik-adik, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, acara itu dilaksanakan, Roh Kudus benar-benar curahkan. Walaupun tidak onset, Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia bekerja dengan sangat dahsyat. Saat ini adik-adik yang sudah mendengarkan, minta, Tuhan, aku ingin tinggal di mana Engkau tinggal. Karena itu curahkan Roh Kudus-Mu untuk aku bisa tahan dan memberitakan kerajaan Allah di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, dari sejak kecil kami sudah diajar suatu peristiwa yang luar biasa. Biar sejak kecil kami mau menjaga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin akan menjemput kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Semua yang di dalam masalah, yang di dalam sakit, hamba percaya saat ini, saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan sudah membuat mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu mohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.